Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdil Azman Najidi dengan NPM 2022 0150 191 dari kelas R3L yang akan melaksanakan tugas video dari mata kuliah program kinerja dan kegiatan BK. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Cindy Marissa MPDKon selaku dosen pengampu mata kuliah perangkat kinerja dan kegiatan BK. Di sini saya akan melaksanakan tugas video yang menjelaskan tentang kewajiban dan tugas personil sekolah yang berkaitan dengan kegiatan BK. Personel utama pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah koordinator BK dan konselor. Namun, di sisi lain, personil pendukungnya atau personil pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan. Yaitu yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, serta staf administrasi. Baik, masuk ke unsur yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan, bimbingan, dan konseling yang efektif dan efisien. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan yang menjadi atasannya di dalam hierarki pendidikan. Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Saya mengutip dari Depdiknas tahun 2008. Yang selanjutnya itu koordinator BK. Yang tugas pertama yaitu mengkoordinasikan para konselor atau guru BK. Yang kedua, memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, di mana segenap warga sekolah ini adalah peserta didik, guru, dan personel sekolah lainnya, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Yang ketiga, menyusun program kegiatan BK, program pelayanan dan kegiatan pendukung program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Yang keempat, melaksanakan program BK. Yang kelima, mengadministrasikan program kegiatan BK. Yang keenam, menilai hasil pelaksanaan program BK. Yang ketujuh, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK. Yang kedelapan, memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian BK. Yang kesembilan, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana, alat, dan perlengkapan pelayanan BK. Yang ke-10, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas bidang BK. Kemudian selanjutnya konselor atau guru BK, di mana konselor guru BK ini tugas yang pertama yaitu memahami konsep-konsep BK serta ilmu bantu lainnya. Kemudian memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian mensosialisasikan atau memasyarakatkan program pelayanan BK. Kemudian merumuskan perencanaan program layanan BK. Kemudian melaksanakan program layanan BK, mengevaluasi program hasil perubahan sikap dan perilaku siswa baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi atau meng-follow up hasil evaluasi. Kegiatan tindak lanjut ini bias dan berbentuk dalam usaha perbaikan atau penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, dan penyampaian informasi hasil evaluasi pada pihak terkait di sekolah. Kemudian menjadi konsultan bagi guru dan orang tua siswa. Sebagai konsultan guru BK atau konselor berperan untuk menolong guru dan orang tua siswa melalui pemberian informasi, konsultasi, atau dialog tentang hal ihwal siswa. Melalui kegiatan ini, guru dan orang tua diharapkan dapat membantu siswa dalam rangka mengembangkan dirinya secara optimal. Konsultasi dengan guru dapat menyangkut motivasi belajar siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan belajar siswa, dan pengelolaan kelas. Kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dan mengadministrasikan program layanan BK, serta menampilkan pribadi secara matang
baik menyangkut aspek emosional, sosial, maupun moral spiritual berdasarkan temuan penelitian. Sifat pribadi konselor atau guru BK yang disenangi siswa adalah baik hati atau ramah, mau membantu memecahkan masalah siswa, bertanggung jawab, tidak pilih kasih atau adil, berwawasan luas, memahami psikologi, kreatif, disiplin, beriman, dan tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya wali kelas. Wali kelas ini bertugas dalam menyediakan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan para peserta didik di kelasnya, dan mensosialisasikan keberadaan layanan bimbingan dan konseling, terutama tujuan, fungsi, dan mekanisme layanan kepada para peserta didik dan orang tua peserta didik di kelasnya, dan memantau perkembangan para peserta didik di kelasnya, terutama yang telah memperoleh layanan bimbingan dan konseling, mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan responsif yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, melakukan kunjungan rumah, serta kegiatan konferensi kasus. Kemudian tokoh selanjutnya itu guru mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran ini tugasnya membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan BK, serta membantu mengumpulkan data tentang peserta didik, mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan BK kepada konselor, menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan atau pengajaran latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan, program pengayaan, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan BK untuk mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus. Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukannya dalam rangka penilaian BK serta upaya tindak lanjutnya. Kemudian staf administrasi. Staf administrasi merupakan salah satu komponen pendukung terlaksananya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena itu peran yang dapat dilakukan oleh staf administrasi adalah yang pertama, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu menyampaikan informasi kepada personel lain berkenaan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sekian penjelasan dari saya mengenai kewajiban dan tugas personel sekolah yang berkaitan dengan kegiatan BK. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa personil ini terbagi dua, yaitu personil utama dan personil pendukung, di mana personil utama dalam pelaksanaan dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu koordinator BK dan konselor. Dan yang kedua, personil pendukung seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi, di mana para personil ini memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, di mana bila mana satu di antara personil ini tidak aktif ataupun tidak berperan langsung dalam kegiatan pelaksanaan BK, maka dapat dipastikan mempengaruhi baik atau tidaknya pelayanan BK di sekolah, di mana tujuan dengan adanya BK di sekolah ini adalah untuk mewujudkan cita-cita si peserta didik ini dan siswa, dan untuk memecahkan segala permasalahan yang ada pada siswa, baik itu di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakatnya si peserta didik itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya buat bahwa para personel ini memiliki pengaruh dan dampak dari mereka sebagai personel BK di sekolah. Jadi dapat dikategorikan jabatan atau tanggung jawab yang diemban dari masing-masing kategori tadi, dari koordinator BK, konselor, kemudian kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi memiliki
peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga jika semuanya berperan aktif, maka pelayanan BK pun dapat terlaksana dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai kewajiban dan tugas personil sekolah yang berkaitan dengan kegiatan BK. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.